Assalamualaikum, selamat datang di channel Hidup dengan Internet. Hari itu, di lapangan Bubat, seakan takdir memaksa dua kebanggaan Nusantara saling bertabrakan. Dari satu sisi, merasa berhak menuntut semua kerajaan di Pulau Jawa dan Nusantara tunduk kepadanya sebagai wujud impian Gajah Mada akan persatuan Nusantara lewat Sumpah Palapa. Di sisi lain, Sunda datang dengan kehormatan tinggi, niat suci membawa putri tercantik mereka untuk menjadi istri seorang Raja Agung. Mereka tidak sedikit pun mengira bahwa niat baik itu akan ditafsirkan sebagai tanda menyerah. Puluhan ribu tentara dikerahkan, di bawah komando Mahapatih Gajah Mada sendiri. Ia tidak ingin membiarkan rombongan Sunda lolos begitu saja, sebab menurutnya, bila Sunda menolak menyerah, maka mereka harus dilenyapkan agar wibawa Majapahit tetap berdiri kokoh di mata kerajaan lain. Bubat menjadi saksi keserakahan ambisi Majapahit. Bagaimana sebuah kerajaan besar rela menodai perjanjian pernikahan hanya demi menegakkan supremasi politiknya. Inilah yang menegangkan urat nadi kedua pihak, harga diri yang disenggol, rasa hormat yang dianggap tak dihargai, dan diplomasi yang bergulir menjadi perang terbuka hanya karena ego dan salah paham yang tak terbendung. Sejarah menuliskan, ia jatuh cinta tulus pada Dyah Pitaloka. Namun dipecundangi oleh ambisi politik Gajah Mada, rencana pernikahan berubah menjadi mimpi buruk. Bukan hanya bagi Sunda, tetapi juga bagi Hayam Wuruk. Bahkan hingga akhir hayatnya, sang raja disebut-sebut menyesali tragedi itu. Ia adalah seorang patih dengan visi besar, menyatukan Nusantara di bawah Majapahit. Baginya, jika Sunda menolak tunduk, maka persatuan akan terancam rapuh. Demi Sumpah Palapa, Gajah Mada rela menyingkirkan siapa saja yang dianggap menghalangi cita-cita, mempersatukan pulau-pulau di bawah satu bendera. Sebuah pengingat bahwa kerajaan sebesar apapun, sehebat apapun, tetap bisa melakukan kesalahan fatal ketika rakus kuasa mengalahkan hati nurani. Bubat adalah bukti bahwa terkadang persatuan dipaksakan dengan cara-cara keji, dan hasilnya bukan kedamaian, tetapi trauma dan dendam yang diwariskan lintas generasi. Apakah itu benar? Ataukah itu hanya pembenaran atas tragedi berdarah? Di balik kemenangan Majapahit yang tampak gagah di permukaan, sesungguhnya muncul rasa getir di hati banyak orang. Bahkan di antara para prajurit Majapahit sendiri, tidak sedikit yang diam-diam menundukkan kepala, menyesali cara yang ditempuh Mahapatih Gajah Mada, utusan Sunda yang selamat. Hanya beberapa orang saja pulang ke tanah Pasundan, membawa kabar mengerikan. Rakyat Sunda pun meledak dalam duka dan amarah. Sejak itu, nama Majapahit dibenci, dianggap kerajaan kejam yang tak memedulikan nilai kemanusiaan. Cerita para pelarian Sunda menumbuhkan rasa dendam yang tak mudah padam. Orang-orang Sunda bersumpah tidak akan pernah lagi mau menjalin ikatan pernikahan dengan orang Majapahit. Bahkan, di beberapa keluarga Sunda kuno, larangan menikah dengan keturunan Majapahit diwariskan turun-temurun, menandai betapa luka itu sangat dalam. Mereka datang sebagai tamu, bukan musuh. Mereka datang dengan cinta, bukan perang. Tidak ada lagi utusan diplomatik, tidak ada lagi pernikahan antar keluarga raja. Dua budaya besar ini memilih jalannya sendiri-sendiri. Sunda berusaha bangkit dari trauma, sementara Majapahit sibuk menaklukkan wilayah lain untuk menegakkan citra kerajaan tak terkalahkan. Itulah yang membuat tragedi ini diingat sebagai salah satu penghinaan terbesar dalam sejarah Nusantara. Kitab Pararaton dan Kidung Sunda mencatat bahwa Hayam Wuruk tidak pernah benar-benar merasa bangga atas kemenangan Bubat. Bahkan beberapa sumber menyebut ia menyesali sikap Mahapatihnya, tetapi tak kuasa mencabut perintah yang sudah berjalan. Sebab di tengah kerajaan sebesar Majapahit, kekuatan militer Gajah Mada begitu dominan, dan menentangnya sama saja dengan mempertaruhkan kestabilan seluruh kerajaan. Lebih dari 6 abad berlalu, Perang Bubat masih memicu perdebatan di kalangan budayawan. Apakah benar Dyah Pitaloka dipaksa menjadi persembahan tanda tunduk dan tentang dendam yang diwariskan turun-temurun? Apakah benar Gajah Mada sengaja menjebak rombongan Sunda? Ataukah hanya salah komunikasi fatal di tengah ketegangan politik? Bukti-bukti sejarah sering kabur, ditulis ulang, ditafsirkan berbeda oleh pihak Jawa dan pihak Sunda, bahwa menyatukan bangsa tidak cukup hanya dengan kekuatan militer dan ambisi, tetapi juga butuh rasa hormat, kepercayaan, dan kesetiaan pada janji. Ketika janji diabaikan, ketika tamu diperlakukan sebagai musuh, maka luka yang muncul tak akan sembuh 100 tahun pun lamanya. Namun satu hal tak terbantahkan, ratusan orang Sunda tewas di tanah asing, dan harga diri mereka dihancurkan di depan mata bangsa lain. Mereka mungkin bangga telah mempertahankan supremasi kerajaan terbesar di Asia Tenggara,
Saat itu, para seniman Sunda menuliskan kisahnya dalam pupuh, pantun, dan cerita rakyat. Dyah Pitaloka dijadikan simbol kesetiaan perempuan Sunda yang lebih rela mati daripada dicabik kehormatannya. Prabu Linggabuana diagungkan sebagai raja yang mati di medan tempur demi membela nama baik kerajaannya. Dari generasi ke generasi, anak-anak Sunda terus mendengar kisah ini seolah menjadi darah yang diwariskan. Mereka trauma, merasa jika hubungan baik bisa dikhianati begitu mudah, maka lebih baik memagari negeri sendiri dengan kebanggaan dan menolak campur tangan politik kerajaan luar. Beberapa pejabat kerajaan menilai tindakan Gajah Mada kelewat batas. Ada yang mengatakan Mahapati seharusnya menghormati tamu, apalagi jika niatnya jelas untuk menjalin hubungan keluarga. Namun nama Gajah Mada sudah terlalu besar untuk dilawan. Kekuatannya tidak hanya terletak pada pasukan, tetapi juga pada aura karismatik yang membuat siapapun takut membantahnya. Di satu sisi, ada idealisme mempersatukan pulau-pulau Nusantara, membangun satu bangsa besar yang kokoh. Di sisi lain, cara untuk meraihnya kadang menabrak nilai kemanusiaan, menindas, bahkan menipu atas nama kejayaan. Sejarah memang selalu menampilkan wajah ganda. Satu sisi penuh kebanggaan, sisi lain penuh darah dan air mata. Ada kubu yang setia pada Hayam Wuruk, berharap pernikahan berjalan damai. Namun kalah suara di hadapan Gajah Mada, yang sudah berpengalaman memimpin perang kemana-mana. Gajah Mada sudah berpuluh tahun memadamkan pemberontakan, menaklukkan Bali, Sumatera, hingga Kalimantan. Reputasi itu membuatnya merasa sah untuk memaksakan logika penaklukan ke semua kerajaan. Sunda, baginya, tak ubahnya Bali atau Melayu, harus tunduk di bawah Panji Majapahit. Dengan dalih menegakkan Sumpah Palapa, ia merasa berhak memusnahkan segala ancaman, termasuk menafsirkan calon pengantin sebagai lambang takluknya Sunda. Inilah salah satu alasan mengapa kerajaan Sunda di abad selanjutnya lebih fokus pada pertahanan dalam negeri daripada menjalin persekutuan luas. Trauma Bubat menjadi benteng tak kasat mata yang membekas di jiwa kolektif mereka. Tetapi nurani mereka terguncang menyaksikan putri cantik yang seharusnya menjadi simbol perdamaian harus menjemput ajalnya sendiri di tanah asing. Diceritakan turun-temurun lewat pantun, cerita lisan, dan drama tradisional. Anak-anak Sunda diajarkan untuk selalu ingat bagaimana leluhur mereka mati terhormat, mempertahankan harga diri di tanah asing. Perang Bubat menjadi monumen penderitaan, tetapi juga monumen keberanian yang tak ternilai. Disinilah kontroversi Bubat terus diperdebatkan hingga ratusan tahun kemudian. Namun sesal itu sudah terlambat, karena ratusan nyawa sudah melayang, dan Sunda memendam dendam yang berurat berakar ratusan tahun kemudian. Mereka menyayangkan sikap Mahapati Gajah Mada yang terlalu keras, bahkan menodai adat perkawinan suci demi ambisi kekuasaan. Sebagai raja muda, ia bercita-cita menyatukan Nusantara bukan hanya dengan pedang, melainkan juga lewat pernikahan agung yang membawa harapan bagi perdamaian jangka panjang. Tetapi segalanya berubah menjadi kiamat pribadi ketika Dyah Pitaloka yang dicintainya memilih mati daripada menyerah pada rasa hina. Dikisahkan, Hayam Wuruk tidak pernah benar-benar pulih dari tragedi itu. Hatinya teriris setiap kali teringat sosok Dyah Pitaloka yang lembut dan anggun. Kini tak lebih dari jenazah yang diletakkan di tanah Bubat. Bagi mereka, membunuh tamu yang datang dengan niat damai adalah aib besar. Namun suara rakyat kecil tak mampu menggoyahkan Gajah Mada yang kala itu sudah terlanjur menjadi simbol keperkasaan Majapahit. Tombak, pedang, dan panah berseliweran di tengah lapangan, menebar maut tanpa ampun. Anak cucu Sunda mewarisi luka Bubat sebagai simbol betapa kehormatan mereka diinjak-injak. Tidak ada lagi hubungan diplomatik, tidak ada lagi perdagangan, tidak ada lagi rasa persaudaraan, yang tersisa hanya dendam. Bahkan dalam beberapa cerita rakyat Sunda, nama Gajah Mada disebut dengan nada kebencian, dianggap pengkhianat, penipu, sekaligus algojo pembantai keluarga Sunda. Mereka berusaha mati terhormat, membela putri dan rajanya, tetapi jumlah musuh tak mungkin diatasi. Majapahit menghujani mereka dengan anak panah, mengurung, lalu menebas siapa saja yang masih berdiri. Sejarah mencatat hanya segelintir orang Sunda yang selamat dari tragedi Bubat. Bahkan, keluarga besar raja pun habis. Tidak ada yang tersisa untuk pulang membawa kabar duka ke tanah Sunda. Darah membasahi tanah. Jerit prajurit yang tertikam terdengar memilukan. Ia menghunus keris ke dadanya sendiri, membebaskan diri dari aib, menolak dijadikan hadiah bagi kemenangan yang penuh darah. Aksi bunuh diri Dyah Pitaloka dikenang sepanjang zaman sebagai lambang kesetiaan pada keluarga dan negeri. Ia lebih rela mati daripada hidup dengan kehormatan yang tercabik. Tangisan dayang-dayangnya
mengiringi tubuh sang putri rebah bersimbah darah. Sementara asap pertempuran belum benar-benar padam. Prabu Linggabuana maju di garis depan, menantang anak buah Gajah Mada dengan gagah berani. Meskipun perlahan tubuhnya terhuyung diterjang sabetan senjata musuh, Dyah Pitaloka hanya bisa menatap dari kejauhan. Jantungnya remuk ketika melihat ayahnya perlahan tumbang. Ketika Majapahit memerintahkan agar Dyah Pitaloka diserahkan bukan sebagai menantu, melainkan sebagai persembahan takluk. Saat itu juga, kehormatan Sunda hancur berkeping. Prabu Linggabuana berdiri tegak di tengah perkemahan, menatap tajam para utusan Majapahit yang datang dengan nada arogan. Di belakangnya, Dyah Pitaloka berdiri menunduk, matanya berkaca-kaca, menyadari masa depannya direnggut oleh keserakahan politik. Para bangsawan Sunda mulai merasakan gelombang amarah membakar dada mereka. Mereka tidak akan sudi melihat sang putri dijadikan simbol penaklukan, karena bagi Sunda, seorang putri raja adalah lambang tertinggi martabat leluhur. Jika putri mereka dipaksa tunduk layaknya rampasan perang, maka seolah seluruh rakyat Sunda pun dianggap kalah dan tidak bernilai. Inilah alasan Prabu Linggabuana menolak. Daripada menerima hinaan, ia memilih mengangkat senjata, meskipun tahu pasukan Majapahit jauh lebih besar. Pada malam sebelum perang meletus, suasana di tenda Sunda begitu sunyi, nyaris menyesakkan dada. Dyah Pitaloka menangis di pangkuan ibunya, menolak takdir pahit yang merenggut mimpinya untuk menjadi permaisuri Hayam Wuruk. Ia bukan tidak mencintai calon suaminya, tetapi ia tidak sanggup membiarkan pernikahan itu dinodai rasa hina dan ketakutan. Di kejauhan, para prajurit Sunda menajamkan keris, menyiapkan tombak, dan berdoa dalam hati. Mereka tahu, esok hari mungkin menjadi akhir hidup mereka. Namun mereka pun tahu, lebih baik mati dalam kehormatan daripada hidup sebagai budak di tanah Jawa. Saat fajar menyingsing, pasukan Majapahit mulai mengepung tanah lapang Bubat dari 4 penjuru. Pertempuran akhirnya meledak di pagi hari. Pasukan Sunda yang hanya berjumlah ribuan langsung disergap oleh pasukan Majapahit yang berkali-kali lipat jumlahnya. Pertempuran tak seimbang itu menjadi pembantaian. Satu demi satu prajurit Sunda jatuh, terinjak-injak di tanah becek, bercampur darah. Dan di tengah semua itu Dyah Pitaloka, sang putri yang seharusnya menjadi Ratu Agung, memilih jalan terakhir. Konon, Hayam Wuruk sendiri sangat terpukul mendengar putri Dyah Pitaloka mati bunuh diri. Sejak hari itu, hubungan Sunda dan Majapahit memburuk drastis. Kerajaan Sunda merasa dikhianati, dihina, dan dipermalukan. Darah tak pernah sesederhana itu. Banyak ahli menilai, Gajah Mada bukan sekadar haus darah tanpa alasan. Sejarah juga menyingkap bahwa di Jawa sendiri, banyak rakyat Majapahit yang merasa iba atas tragedi. Ini menjadi salah satu noda hitam di masa kejayaan Majapahit. Hari ini, Perang Bubat masih hidup di... Setelah darah tertumpah di lapangan Bubat, bumi seakan menelan jerit para bangsawan Sunda yang gugur dengan kehormatan mereka. Hayam Wuruk, sang Raja Majapahit, pun terkena hantaman luka batin yang berat. Tragedi ini segera merambat ke seluruh penjuru Nusantara. Sejarawan mencatat bahwa pasca Perang Bubat, banyak bangsawan Sunda memilih menarik diri dari diplomasi luar. Sementara itu di Majapahit, suasana di belakang layar, para elit Majapahit sebenarnya terbelah. Tapi di mata orang Sunda, apa yang dilakukan Gajah Mada bukan sekadar penaklukan, melainkan pengkhianatan. Setelah kejadian itu, hubungan Majapahit dan Sunda praktis terputus. Bubat menembus jauh ke dalam budaya. Sebaliknya di Majapahit, meski secara resmi mereka menang, para pujangga pun menuliskan tragedi ini sebagai noda. Tragedi Bubat juga menjadi cermin betapa rumitnya politik kerajaan Nusantara di masa lalu. Inilah alasan mengapa tragedi Bubat tidak pernah hilang dari ingatan sejarah. Ia adalah cerita pahit tentang kegagalan diplomasi, tentang cinta yang berujung bunuh diri. Berharga untuk Nusantara.